Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan seizinnya lah, dengan limpahan rahmatnya lah, kita masih dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau dan para sahabat beliau. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kita kali ini atau di video kita kali ini, kita lanjut pembahasan materi kita di pertidaksamaan linier dua variabel, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Di video sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya itu saya sudah berikan dua contoh ya yang terkait dengan materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Adapun di video ini kita masih membahas contoh soal di materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Hanya saja bentuk soalnya itu berbeda dengan bentuk soal yang lalu. Kalau di bentuk soal yang lalu kita diberikan sistem pertidaksamaan, kemudian kita disuruh menentukan DHP-nya ya, daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau di contoh yang akan kita bahas sekarang itu terbalik, yang diberikan adalah daerah himpunan penyelesaiannya, kemudian yang ditanyakan adalah sistem pertidaksamaan liniernya ya, sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya, seperti itu. Jadi terbalik ya, terbalik. Nah, seperti apa itu? Kita langsung saja masuk pada contoh yang ketiga ya. Jadi di sini saya lanjut. Kemarin kan sampai di contoh yang kedua. Nah, ini contoh untuk nomor 3. Tentukan sistem pertidaksamaan daerah yang diarsir pada gambar di samping. Nah, jadi ini ada gambar diagram kartesius ya. Kita lihat di sini yang diarsir adalah daerah yang berwarna hijau ini ya, arsiran berwarna hijau ini. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah sistem pertidaksamaannya ya, sistem pertidaksamaannya. Kita diberikan gambar ya dengan arsirannya, kemudian kita ditanyakan atau kita akan mencari sistem pertidaksamaannya. Kalau kemarin kan yang diketahui itu adalah sistem pertidaksamaannya, kemudian kita disuruh menentukan DHP-nya atau gambar dari daerah himpunan penyelesaiannya dalam bentuk diagram kartesius. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal yang seperti ini? Mari kita bahas secara bersama-sama. Nah, pertama-tama kita harus perhatikan dulu daerah arsirannya ini nak ya. Jadi daerah arsirannya ini kita perhatikan ada berapa garis yang membatasi. Ada berapa garis yang membatasi. Mari kita hitung bersama. Ini garis pertama ya. Jadi ini garis pertama. Berarti dia dibatasi oleh sumbu Y ya. Dia dibatasi oleh sumbu Y. Meskipun tidak semua ya, tapi itu sudah termasuk karena sumbu Y di sini membatasi daerahnya ya, membatasi daerahnya. Kemudian yang kedua, suatu garis ini kita lihat yang melalui titik atau yang memotong sumbu X di titik ini ya, di X-nya sama dengan 3 atau koordinatnya 3,0. Kemudian di titik 4 pada sumbu Y-nya atau dengan koordinat 0,4. Nah, seperti itu. Nanti kita cari bagaimana cara menentukan persamaan garisnya. Nah, berarti ada berapa sudah? Satu tadi sumbu Y, kemudian ini garis. Nah, dan yang terakhir adalah sumbu X.
Ini adalah sumbu X. Jadi ada berapa? Ada 3. Nah, seberapa banyak pembatasnya, maka sejumlah itu pula nanti pertidaksamaannya dalam satu sistem ini nanti nak ya. Jadi saya ulang, ini ada berapa garis pembatasnya? Ada 3, maka nanti pertidaksamaannya itu sebanyak 3 dalam satu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel tersebut. Oke, kita langsung mencari pertidaksamaan untuk yang sumbu Y. Pertidaksamaan untuk sumbu Y. Nah, kita lihat ini sumbu Y ini kan membatasi daerah apa? Membatasi daerah X yang positif. Kalau ke kanan kan positif, kalau ke kiri itu negatif. Nah, di sini kita lihat yang memenuhi itu adalah apa? Nah, ini kita lihat pembatas sumbu Y-nya itu ini ya. Nah, ini sumbu Y ingat membatasi daerah yang X-nya positif kalau ke kanan dan X-nya negatif kalau ke kiri. Ya, itu dari fungsi dari, bukan fungsi ya, posisi dari sumbu Y membatasi antara daerah yang positif pada X-nya dan daerah yang negatif pada X-nya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat arsirannya ini kan diarsir di sebelah kanan dari sumbu Y. Ya, diarsir di sebelah kanan dengan sumbu Y. Berarti daerah kanannya ini adalah daerah di mana X-nya selalu positif. Ya, jadi untuk yang pertama itu pertidaksamaan yang pertama kita bisa tentukan X-nya besar dari 0 atau sama dengan 0. Lihat persamaannya ya. Gitu kita sebut G1 ya. G1 itu garis 1 maksudnya. Nah, ini ingat sumbu Y itu juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan X sama dengan 0 ya. Saya ulang, kalau sumbu Y itu nanti dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan X sama dengan 0. Kenapa X sama dengan 0? Karena di sepanjang sumbu Y ini X-nya kan selalu bernilai apa? Bernilai 0. Jadi di sepanjang sumbu X Y ini adalah nilai X-nya itu selalu bernilai 0. Ya. Kecuali digeser lagi ke kanan, misalnya 1, maka di sepanjang garis itu X-nya selalu 1. Kalau di kiri berarti negatif 1, maka X sepanjang garis itu selalu negatif 1. Seperti itu. Kalau di sumbu Y berarti X-nya selalu 0. X selalu 0. Oke. Nah, ini yang diarsir adalah sebelah kanannya. Ya, sebelah kanan dari sumbu Y atau dari garis X sama dengan 0. Maka kita bisa buat pertidaksamaan X besar atau sama dengan 0. Lihat ini. X besar atau sama dengan 0. Paham ya? Kenapa? Karena yang diarsir adalah sebelah kanannya. Kan kalau sebelah kanannya ini adalah daerah di mana X-nya selalu besar dari 0. Nah, seperti itu. Itu untuk pertidaksamaan pertama. Nah, sekarang kita ke pertidaksamaan yang kedua. Kita lihat ini garis pembatasnya. Nah, kita cari dulu persamaan garisnya nak ya. Jadi kita cari dulu persamaan garis yang ini untuk G2-nya ini kita sebut G2 ya. Nah, ini kita sebut sebagai G2. Nah, kita akan cari dulu persamaan garis untuk G2. Jangan dulu langsung pertidaksamaan, kita cari dulu apanya? Persamaannya, persamaan garisnya. Kalian masih ingat kalau sebuah garis melalui titik di X atau di sumbu X-nya diketahui perpotongannya, di sini diketahui perpotongannya berapa? 3. Kalau di Y-nya itu 4. Kalian masih ingat cara menentukan persamaan garisnya? Nah, kalau lupa perhatikan. Kita lihat di sini kalau di sumbu X-nya X-nya sama dengan 3, kalau di sumbu Y-nya Y sama dengan 4. Nah, cara membuat persamaan garisnya itu ini kita tukar ya. 4 ini kan di Y. Nah, nanti kita kalikan dengan X. Jadi nanti sini 4X. Kemudian ditambah dengan 3Y. Jadi 3 di sini kan yang di X itu perpotongannya terhadap sumbu X itu kita kalikan dengan Y. Baru kita samakan dengan
kita kalikan antara 4 dengan 3 ini ya. Jadi di sini 4, di sini 3, itu kita kalikan. Nah, seperti ini. Ya, coba lihat. Nah, ini. Seperti ini kita kalikan. Paham ini ya? Jadi kalau di sini nanti misalnya 5 ya, berarti nanti di 3-nya ini kita ganti 5. Kalau di sini 10, berarti di 3-nya ini kita ganti 10. Kalau di sini itu menentukan koefisien sumbu X-nya. Jadi di Y itu menentukan koefisien sumbu koefisien suku yang memuat variabel X. Adapun di X ini itu menentukan koefisien dari suku yang mengandung variabel Y. Adapun di ruas kanannya itu kita kalikan. Nah, ini saya rasa sudah diajarkan waktu kalian di SMP. Oke, kita selesaikan persamaan garisnya. Maka kita dapatlah persamaan garis 4X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, langkah selanjutnya adalah, ini kan yang kita dapat baru apa? Baru persamaannya. Kita kan akan mencari pertidaksamaannya. Berarti kita harus lanjut ya. Beda dengan yang tadi kan kita sudah tentukan persamaan garisnya. Nah, ini tidak perlu ada titik uji karena sudah jelas yang diarsir itu adalah bagian kanan. Berarti kalau persamaan garisnya X sama dengan 0, maka penyelesaiannya atau pertidaksamaannya adalah X besar atau sama dengan 0. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang ini kita harus gunakan lagi titik uji. Setelah kita buat ininya persamaannya, maka kita buat titik uji. Nah, di sini menentukan titik uji itu ada 2 pilihan ya. Menentukan titik uji itu ada 2 pilihan. Kita lihat dari garisnya ini kan yang memenuhi itu adalah daerah atasnya. Kita lihat dari garis ini ya. Yang memenuhi itu adalah daerah atasnya. Dilihat dari mana? Dilihat dari yang diarsir kan. Yang diarsir di sini posisinya sebagai DHP ya. Jadi yang memenuhi itu adalah daerah atasnya. Adapun yang tidak memenuhi itu adalah daerah bawah. Nah, untuk titik uji di sini, kita bisa mengambil titik pada daerah penyelesaiannya atau DHP-nya, atau berada di luar DHP-nya. Berarti kalau kita mengambil di atasnya, maka kita mengambil di DHP-nya. Adapun kalau kita mengambil di bawahnya, berarti kita mengambil di luar dari DHP-nya. Seperti itu. Ada 2 pilihan. Mana yang lebih bagusnya? Sebenarnya itu tidak jadi masalah. Kalian mau ambil yang memenuhi juga boleh, ataupun yang tidak memenuhi juga boleh. Itu cuman biasanya kita cari titik yang ada 0,0-nya. Di mana letak titik 0,0-nya itu? Ingat, 0,0 itu bisa digunakan kalau tidak melalui garis ini ya. Itu kita bisa pilih asalkan titik 0,0-nya tidak berada pada garis. Nah, kalau di sini di contoh ini ambil titik 0,0-nya ya. Berarti yang ambil itu adalah titik di mana terletak di luar DHP-nya. Jadi yang ambil itu adalah titik di luar DHP-nya, yaitu titik berapa? 0,0. Usahakan ambil titik 0,0 karena kenapa? 0,0 itu kan angkanya lebih lebih kecil. Apalagi kalau sudah dikalikan nanti, maka dipastikan untuk ruas kiri itu selalu menjadi 0 kalau kita ambil titik 0,0. Nah, seperti itu. Oke, jadi ambil ini adalah titik di luar dari DHP-nya ya. Nah, kita masukkan pada persamaan garisnya ini. Di sini kita belum beri tanda ya, karena kita masih belum tahu apakah dia kecil dari atau besar dari. Kita selesaikan dulu ya, kita substitusi X-nya 0, kemudian juga Y-nya 0 ya, baru kita selesaikan. 4 kali 0 itu 0, ditambah 3 kali 0 itu 0. 0 ditambah 0, 0. Berarti untuk ruas kiri itu hasilnya 0, untuk ruas kanan itu hasilnya 12 ya. Sehingga kalau kita bandingkan mana yang lebih besar ya, tentu lebih besar 12. Maka tanda ketaksamaan yang pas itu adalah kecil dari. Itu adalah kecil dari. Berarti 0 itu kecil dari 12. Nah, di sini perhatikan. Karena yang kita ambil tadi adalah daerah yang tidak memenuhi, maka
tanda hubung yang kita masukkan nanti di sini di persamaan ini adalah kebalikan dari ini atau lawan dari ini. Kalau kita dapati kurang dari, maka nanti yang kita ambil adalah besar dari. Itu yang kalau kita ambil titik ujinya di titik di luar dari DHP-nya. Seandainya tadi ini seandainya titik uji yang kita ambil berada di daerah DHP-nya, maka tandanya ini tidak perlu kita balik. Tanda apa yang kita dapati di sini itu juga yang kita masukkan di sini. Kalau yang kita uji itu adalah titik yang memenuhi. Tapi kan ini tadi yang seruji adalah titik yang tidak memenuhi. Maka yang diambil itu adalah kebalikan atau lawan dari tanda ini. Paham? Ini kan tandanya kecil dari, berarti lawannya adalah besar dari. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kapan ada tanda sama dengannya? Kalau garisnya itu tidak putus-putus. Ini kan garisnya tidak putus-putus ya. Berarti nanti ini selain tanda besar dari yang kita ambil, itu harus disertakan dengan tanda sama dengannya di bawah. Paham maksudnya ya? Oke, kecuali di sini garisnya putus-putus, maka tanda yang kita ambil cukup besar dari. Oke, seperti apa itu untuk G2-nya? Nah, lihat di sini. Nah, lihat di sini ya. Ini tanda yang kita ambil besar dari, kebalikan dari ini. Karena apa tadi? Karena yang kita uji itu adalah daerah yang di luar dari DHP ya, titik yang berada di luar DHP-nya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kenapa ada tanda sama dengannya? Karena di sini garisnya tidak putus-putus. Kalau garisnya putus-putus, maka tidak pakai tanda sama dengan yang di bawahnya ini. Paham nak ya? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir berarti, perhatikan di sini nak. Ini yang terakhir itu dibatasi oleh sumbu X, Nah, yang ini tadi kebalikan dari ini. Ini kalau dibatasi dengan sumbu Y itu bisa dinyatakan dalam persamaan X sama dengan 0 nak ya, karena sepanjang sumbu Y ini nilai X-nya selalu 0. Adapun kalau pada sumbu X itu persamaan garisnya dapat dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan 0. Kenapa? Karena sepanjang sumbu X ini nilai Y itu selalu bernilai 0. Oke? Maka G2 ini G3 maksudnya ya. G3 ini kita bisa buatkan persamaan garis Y sama dengan 0. Nah, ini tidak perlu dicari seperti tadi ya. Karena sudah jelas ini adalah sumbu X. Sumbu X itu bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan garis apa? Y sama dengan 0. Itu kalau sumbu X. Kalau sumbu Y tadi X sama dengan 0. Jadi tukaran mereka ya, tukaran. Karena sepanjang garis sumbu X ini itu Y-nya kan selalu bernilai 0. Kalau naik lagi satu tingkat berarti selalu bernilai 1. Kalau naik lagi satu tingkat berarti selalu bernilai 2. Kalau dia turun dari sumbu X-nya berarti selalu bernilai negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Tapi kalau berada di sumbu X itu kan Y-nya pas sama dengan 0. Nah, seperti itu. Oke, kita dapat persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan menentukan pertidaksamaan, tanda pertidaksamaan yang kita gunakan. Apakah dia kecil dari atau besar dari. Nah, kita lihat di sini, yang kita arsir itu kan daerah atasnya, atau yang diarsir itu adalah daerah atasnya. Artinya apa? Artinya kita tahu bersama kalau berada di atas sumbu X itu Y-nya kan bernilai apa? Bernilai positif atau Y-nya selalu di atas 0. Ya, Y-nya selalu di atas 0. Kalau di bawah dia selalu bernilai di bawah 0. Tapi ini kan di atas. Berarti pertidaksamaannya adalah Y selalu besar dari 0. Betul tidak? Ya, betul kan di sini daerah di mana Y-nya selalu bernilai 0. Seperti itu. Selalu bernilai positif atau di atas 0. Berarti pertidaksamaan yang kita dapati di sini adalah Y besar atau sama dengan 0. Oke. Selesai ya. Jadi inilah sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari DHP-nya yang ini. Jadi inilah sistem pertidaksamaan linear dari DHP yang ini ya. Paham ya? Kalau kemarin kan kita terbalik, ininya diketahui baru ini ditanyakan. Nah, sekarang terbalik. Ini diketahui, ininya yang ditanyakan. Nah, seperti itu.
Kalau kalian misalnya ragu dengan jawaban ini, kalian bisa cek kembali dengan cara apa? Dengan cara mencari atau menggambarkan di HP dari yang ini. Pasti nanti sama dengan ini. Nah, seperti itu. Kalau ternyata kalian tidak sama, berarti ada dua kemungkinan. Entah kalian yang keliru atau ini yang keliru. Seperti itu. Tapi insya Allah ini tidak keliru. Oke? Cukup 3 ya. Kenapa 3? Karena hanya ada 3 garisnya. Seperti itu. Oke, kita pindah pada contoh selanjutnya, yaitu contoh nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Oke. Nah, sama ya, ini masih mencari sistem pertidaksamaan yang gambarnya diketahui. Oke, tentukan sistem pertidaksamaan daerah yang diarsir pada gambar di samping. Nah, di sini yang diarsir adalah daerah yang ini ya, yang hitam ini. Ini berbentuk segitiga sembarang ya, atau segitiga tumpul. Ini yang hitam ini. Nah, langkah pertama apa? Kita harus cari dulu ada berapa garis yang membatasi. Mari kita hitung bersama. Ini yang pertama yang warna orange ini ya. Ini. Kemudian yang kedua yang ini. Dan yang terakhir adalah yang ini. Ya, ada berapa? Ada 3. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Berarti untuk soal ini juga nanti akan kita dapatkan pertidaksamaan 3 ya. Ada 3 pertidaksamaan dalam satu sistem ini nanti. Nah, seperti itu. Ayo kita selesaikan secara bersama. Yang pertama di sini yang saya cari pertidaksamaannya adalah yang ini ya. Ada yang melalui titik X-nya di sini berapa ini? 4 dan 3. Oke, ini untuk G1 saya sebutkan itu G1. Masih ingat tadi cara membuat persamaannya? Jadi ingat kita harus buat dulu persamaannya nak ya. Kita harus buat dulu persamaannya baru kita tentukan tanda pertidaksamaannya. Seperti itu. Nah, di sini kan apa namanya? Kita tahu garisnya ini melalui atau memotong sumbu X di X sama dengan 4 dan di Y sama dengan 3. Nah, kita cari persamaan garisnya seperti cara yang pertama tadi ya. Nah, perhatikan di sini. Ini 3-nya ini kita kalikan dengan X, kemudian 4-nya kita kalikan dengan Y, untuk ruas kanannya kita kalikan 3 kali 4 seperti yang tadi. Setelah itu 3X tambah 4Y sama dengan 12. Kita perolehlah persamaan garis dari garis ini yang melalui titik di X sama dengan 4 dan di Y sama dengan 3. Ini koordinatnya 4,0 di sini nak ya. Kalau di sini koordinatnya 0,3. Kalau di sini 4,0, di sini 0,3. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah titik uji. Nah, di sini saya sarankan kalian gunakan titik 0,0 kalau 0,0 itu tidak dilalui oleh garis ini. Ini kan garis ini tidak dilalui oleh atau garis ini tidak melalui 0,0, maka 0,0 di sini bisa dijadikan titik uji. Oke, ini titik 0,0 ya. Nah, perhatikan di sini titik 0,0 ini daerah yang memenuhi atau tidak memenuhi. Kita lihat di sini garisnya itu kan yang diarsir bagian bawahnya. Yang diarsir apa tadi? Bagian bawahnya. Yang tidak diarsir itu bagian atasnya. Berarti yang memenuhi di sini adalah bagian bawahnya. Yang tidak memenuhi itu bagian atasnya. Berarti 0,0 ini kan dia berada di bawah. Berarti 0,0 ini adalah titik yang terletak pada daerah yang memenuhi untuk ini ya, untuk syarat garis yang ini. Saya ulang, maka 0,0 ini adalah titik di daerah yang memenuhi untuk garis yang ini ya, pertidaksamaan garis yang ini. Oke. Kita masukkan pada persamaannya. Kita jangan dulu beri tanda ini nak ya. Kita jangan dulu beri tanda ini. Kita selesaikan dulu 3 kali 0, 4 kali 0, 0 ya, 0 ditambah 0, 0. Hasilnya nanti 0 kecil dari 12. Antara 0 dan 12 jelas 0 itu kecil dari 12. Maka tanda yang diperoleh adalah tanda kecil dari. Nah,
Karena yang kita ambil di sini adalah daerah yang memenuhi, maka tandanya itu tidak berubah. Jadi beda dengan yang contoh tadi, 0,0 itu adalah daerah tidak memenuhi, maka tandanya nanti kita balik. Kalau yang ini kan daerah yang memenuhi, maka tandanya kita ambil adalah sesuai dengan yang kita dapati di sini, yaitu kurang dari. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan juga garisnya. Ini kan garisnya tidak ada putus-putus ya. Berarti ada nanti tanda sama dengannya. Oke, ini seperti ini dia ya, kecil dari atau sama dengan. Kita pindahkan ke sini nak ya. Iya, oke. Jadi kita dapati pertidaksamaan pertama adalah 3x tambah 4y kurang dari atau sama dengan 12. Oke, kita lanjut mencari pertidaksamaan yang kedua ya. Nah, di sini pertidaksamaan yang kedua ini ambil garis yang ini ya. Ambil garis yang ini. Nah, ini perhatikan nak, perhatikan. Garis ini melalui titik 0,0. Garis ini melalui titik berapa? 0,0. Maka kita tidak boleh atau tidak dapat menggunakan teknik mencari persamaan garis yang kita gunakan pada saat mencari persamaan garis untuk G1 ini tadi. Nah, itu tadi kan kita kalikan 3 di sini dengan X, 3X tambah dengan 4Y ditukar. Tapi ini tidak bisa karena kenapa? Karena garisnya ini melalui titik 0,0. Ya, kenapa kalau kita gunakan yang itu di sini? Ya, jelas tidak dapat hasilnya karena nanti kan di sini 0 kali X jadinya 0 ditambah dengan 0 kali Y juga jadinya 0. Nah, seperti itu, maka tidak bisa. Terus bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita tentukan persamaan garisnya? Caranya itu gampang, perhatikan dengan seksama. Kita cek dulu ya. Ini kan diketahui di soal. Nanti di soal itu pasti ada diketahui titik lain selain 0,0 itu pasti ada diketahui. Nah, seperti ini kan diketahui. Ini kan begini sebenarnya awal soalnya ya. Nah, di sini belum ada koordinatnya diberikan. Sebenarnya kan di sini tanpa diberikan kalian juga sudah pasti tahu X-nya di sini kan negatif 1, Y-nya berapa? 2. Maka koordinatnya untuk yang di sini itu adalah negatif 1,2. Kalau untuk yang di sini kan jelas 0,0. Oke, jadi untuk yang atas itu koordinatnya adalah negatif 1,2 dan yang di bawah adalah 0,0. Oke, perhatikan di sini nak ya cara membuat persamaan garisnya kalau model garisnya itu seperti ini diketahui di gambar. Oke. Nah, ini sebenarnya lebih simpel atau lebih gampang daripada yang ini tadi. Kenapa? Karena kalau garisnya itu melalui titik 0,0, maka perhatikan titik yang diketahui yang lain. Ini kan negatif 1,2. Maka buatkan persamaan garis seperti ini. Y sama dengan 2 per negatif 1 dikali dengan X. Y sama dengan 2 per negatif 1 dikali dengan X. Untuk Y-nya ini selalu, kalian bertanya apakah selalu Y, Sir? Ya, selalu. Ini untuk X-nya, apakah ini selalu X? Ya, selalu. Apakah ini duanya selalu? Tidak. Ya, duanya ini tergantung berapa koordinat Y-nya nanti. Ya, saya ulang, kalau duanya itu tidak selalu. Kalau misalnya di sini 5, berarti nanti di sini harus 5. Pun demikian dengan yang di bawah atau penyebutnya, itu tergantung dari X-nya. X-nya berapa diketahui. Kalau X-nya 10, berarti di sini harus 10. Kalau negatif 1, berarti di sini negatif 1. Jadi yang tetap itu Y di sini selalu, X di sini juga selalu. Yang tidak tetap itu adalah 2 dengan negatif 1. Tergantung nanti koordinat yang diketahui. Seperti itu. Oke? Kita selesaikan. Nah, ini kita kali silang ya. Jadi negatif 1 ini kita kalikan ke Y, nanti dapat negatif Y. 2-nya kita kali ke X, nanti kita dapat 2X. Oke, kita pindah ruas. Ya, 2X-nya kita pindah ruas menjadi negatif 2X. Kemudian negatif Y sama dengan 0. Oke. Karena pindah semua sudah di bagian kanannya, maka di bagian kanannya itu tinggal 0. Nah, ini juga
Umumnya itu nak dibuat jadi positif ini angka atau koefisien X-nya itu dibuat apa? Dibuat positif. Bagaimana cara membuat positif? Gampang, kalikan saja dengan negatif 1 ya. Ruas kiri kali negatif 1 dan ruas kanan kali negatif 1. Kalau ruas kiri dikali negatif 1 ini kan akan menjadi positif semua. Beda dengan yang ini ya. Kalau yang ini tetap 0 ya, tetap 0. Karena 0 dikali berapapun tetap 0. Maka persamaan garis yang kita dapatkan adalah 2x tambah y sama dengan 0. Nah, itu. Kemudian yang kedua, yang langkah selanjutnya apa? Menentukan titik uji. Nah, titik uji di sini 0,0 tidak boleh kita ambil. Kenapa? Karena dia berada di garis. Kalau begitu titik uji yang mana? Nah, terserah kalian ya. Tadi ada dua pilihan, boleh daerah atas. Ini kalau kita lihat garis gambarnya, daerah atas itu adalah daerah yang memenuhi, daerah bawah yang tidak memenuhi. Nah, sarannya Sir itu kalian ambil daerah yang memenuhi selama itu 0,0 tidak bisa diambil. Tapi kalau ada 0,0 ya atau 0,0 itu tidak berada pada garis, maka utamakan 0,0. Oke, paham maksudnya? Tapi kalau 0,0 itu tidak bisa diambil, tidak bisa digunakan menjadi titik uji, maka kita melihat daerah mana yang memenuhi. Ya, daerah atas. Maka kita ambil titik di daerah atas. Kalau di sini saya ambil titik uji di titik sini, nah di titik X-nya 3, Y-nya berapa ini? Y-nya 0 ya. Karena dia berada di sumbu X. Kalau di sumbu X itu kan Y 0. Berarti koordinat yang saya ambil itu adalah 3,0. 3,0 ini kan berada di daerah penyelesaian. Oke, kita substitusi pada ya, X-nya kita ganti 3, ini kan X, kita ganti 3, 2 kali 3, kemudian sini Y kita ganti 0. 2 kali 3 itu 6 ya, 6 ditambah 0, 0. 6 ditambah 0, 0. 6 ditambah 0 itu 6. Berarti 6 di ruas kiri, 0 di ruas kanan. Tandanya tentu tandanya besar dari. Tandanya apa? Besar dari, karena 6 itu besar dari 0. Nah, karena titik yang kita jadikan titik uji adalah daerah penyelesaian, maka tanda yang ini juga kita gunakan sebagai pengganti tanda sama dengan ini ya. Jadi tandanya tidak kita balik, tetap kita gunakan tanda besar dari. Nah, kenapa ada sama dengannya? Karena garisnya tidak atau bukan garis putus-putus. Nah, seperti itu. Paham kan? Iya, maka kita dapatkan lagi, kita pindahkan ke atas ya. Kita dapatkan lagi pertidaksamaan yang kedua. Kita lanjut mencari pertidaksamaan yang ketiga. Oke, kita lihat di sini pertidaksamaan yang ketiga ini atau G3, pembatas yang ketiga ini adalah garis di mana ini? Garis ini sejajar dengan sumbu X, berarti persamaan garisnya itu pasti Y sama dengan. Ingat ya, kalau garisnya itu sejajar dengan sumbu X, maka persamaan garisnya itu pasti Y sama dengan. Nah, tinggal Y sama dengan berapa itu yang akan kita cek. Kita lihat di sini berdasarkan koordinat, ini kan 0, turun negatif 1, ini negatif 2. Berarti garisnya ini melalui Y negatif 1 ya, melalui Y negatif 1. Kalau garis melalui Y negatif 1 dan sejajar dengan sumbu X, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 1. Nah, ini kan titik Y-nya negatif 1. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 1. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan tanda ketaksamaannya, apakah besar dari atau kurang dari. Ini kan daerah yang memenuhi itu adalah daerah atasnya. Berarti kalau daerah atasnya itu adalah tandanya besar dari. Kalau daerah bawahnya itu nanti tandanya kurang dari. Karena ini daerah atas yang memenuhi, itu berarti tandanya nanti besar dari atau sama dengan. Kenapa? Karena di sini garisnya juga tidak putus-putus. Jadi di sini tidak ada garis putus-putus. Maka itu tandanya harus disertakan tanda sama dengan. Nah, seperti apa itu? Nah, jadi seperti ini dia nak. Oke. Y besar atau sama dengan negatif 1. Itu G3. Ini harusnya kalian ganti G3 di sini nak ya. Ini harusnya di sini G3. Oke. Kita pindahkan. Nah, maka kita dapatkanlah sistem pertidaksamaan dari DHP ini. Oke, kita pindahkan ya. Oke, jadi inilah DHP yang ditanya bukan DHP. Inilah sistem pertidaksamaan yang ditanyakan
dengan keterangan soal yang di samping ini. Ini di HP-nya, ini sistemnya. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Kalau ada pertanyaan silakan di chat ya, atau bisa juga melalui voice note ya. Tapi kalau di sana usahakan pertanyaannya di grup, jangan di Japri. Soalnya nanti kalau di Japri itu yang tahu hanya dirimu sendiri. Siapa tahu juga ada temanmu yang kurang paham, cuman malu bertanya di grup, sehingga dia tidak bisa dia tidak mengetahui jawabannya. Seperti itu. Oke, demikian videonya, kita lanjutkan dengan chat ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.